Halo, kali ini kita akan membahas mengenai validitas tes dengan Excel. Saya butuh perhatian yang sangat tinggi dari kalian karena untuk kali ini Excelnya agak sedikit detail, jadi diharapkan kalian dari awal memiliki kesadaran untuk melakukan pembelajaran dengan baik. Oke, kita mulai ya. Sebelum memulai, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu instrumen tes dan apa bedanya dengan angket. Jika angket bertujuan untuk memperoleh data, maka tujuan dari tes adalah untuk mengukur. Jadi, mengukur di sini artinya jika kamu tidak mencapai jawaban yang kita harapkan, maka kamu tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Mengukur di sini atau instrumen tes, contohnya adalah tes pilihan ganda. Seberapa benar kamu menjawab pertanyaan yang diberikan? Tes untuk esai, tes untuk benar salah, dan segala jenis instrumen yang tujuannya adalah mengetahui seberapa banyak pemahaman kamu mengenai hal-hal yang ditanyakan. Untuk menghitung yang namanya validitas angket ataupun tes, kita memerlukan yang namanya R-tabel atau tabel R. Kita menggunakan ini baik kita menggunakan Excel atau kita menggunakan daya hitung yang konvensional. Kamu bisa cari R-tabel yang ada di internet, tapi saya biasanya menggunakan keywordnya adalah R-tabel Sugiono karena itu yang biasanya populer di kita. Dan mungkin kamu ingat dulu waktu SMA ada namanya tabel signifikan 1% atau 5%. Maka yang kita gunakan adalah tabel signifikan 5% karena kita berasal dari bidang humaniora atau sosial. Yang artinya toleransinya itu agak lebih besar, tapi mereka yang bekerja di bidang eksakta maka toleransinya tidak bisa kendor kayak kita, maka mereka menggunakan yang 1%. Catat ya, kita menggunakan yang 5%. Bagaimana cara menggunakan nilai dari sebuah R-tabel? Pertama, kamu cari dulu N. N itu apa? N adalah jumlah dari peserta atau jumlah dari koresponden atau jumlah dari yang namanya sumber data. Jika sumber datanya atau korespondennya adalah 10, maka kita cari di bagian tabel yang N angka 10, lalu kita harus mencari nilai 10 yang 5% itu berapa. Nah, kalau dari tabel ini tertera untuk nilai N10 dengan tabel signifikan 5%, nilainya adalah 0,632. Semakin besar jumlah N-nya, nilai R-tabelnya makin kecil. Artinya gini, kalau kamu menguji cobakan kepada 5 orang, maka tingkat signifikannya akan sulit. Tapi kalau kamu mengetes itu ke 500 orang, maka nilai signifikannya akan lebih kecil. Artinya validitasnya akan lebih mudah. Jadi itu alasannya kenapa orang menyebar data sebanyak-banyaknya, supaya R-tabelnya rendah. Dalam mencari validitas tes, kita menggunakan rumus dengan nama korelasi biserial. Secara manual, rumusnya seperti ini. MP dikurang MT dibagi ST dikali akar dari Pi bagi P per Q. Ini tidak akan mudah baik secara manual ataupun secara Excel. Jadi kita perlu hati-hati dalam menyimak penjelasan setelah slide yang ini ya. Saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Baik, kita akan memulai menghitung validitas tes dengan Excel.
Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengentry data-data yang sudah kita peroleh dari tes. Kalau dibedakan antara tes dan angket, maka diperhatikan untuk tes nilainya hanya 1010. Di sini tidak ada range angka 1 sampai 5. Kenapa? Karena hanya mereka yang menjawab benar yang akan mendapatkan nilai 1. Selain dari itu tidak mendapatkan nilai atau 0. Sehingga di sini kalau diperhatikan semuanya hanya 1010. Hal pertama yang harus dilakukan ketika ingin menghitung validitas tes adalah kita menghitung total. Total di sini adalah summarize C7 sampai AA7. Artinya dari sini C7 sampai AA7. Dia menghitung untuk satu narasumber atau satu sumber data betul berapa. Totalnya ditulis di sini. Sama halnya dengan yang atas, maka kita tinggal drag ke bawah, berhenti di sini. Selesai. Total sudah selesai. Sekarang selanjutnya adalah jika kita perhatikan di rumus sebelumnya ada nilai P dan nilai Q. Nilai P adalah nilai rata-rata benar untuk soal nomor 1 misalnya. Kalau Q adalah nilai rata-rata salah dari instrumen nomor yang dimaksud. Sekarang kita akan menghitung si poin 1, soal nomor 1, P-nya berapa? Oh ya, sebelum memulai P, sama, kita juga akan menghitung jumlah. Jumlah itu berasal dari total yang menjawab benar untuk soal nomor 1. Sudah ada jumlahnya, kita menghitung P. P di sini rumus yang saya tulis adalah C37 dibagi 30. C37 itu apa? Nih, C37 itu ini. Jadi jumlah yang benar untuk nomor 1 dibagi 30. 30 adalah jumlah dari si narasumber atau sumber data. Sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 0,733. Kita tarik sampai terakhir, maka nilainya akan mengikuti kalau kita tarik akan begini. Kenapa saya nggak tarik? Karena itu ada warna kuningnya, takut berantakan, tapi nanti bisa kita cancel. Ya kan, seperti itu. Kita Ctrl Z ya, supaya tidak bingung. Nilai P udah ada, nilai Q-nya berapa? Logikanya adalah nilai tertinggi dari di sini kan nilainya 1 ya, orang 1010. Maka untuk mempermudah berhitungnya adalah rumusnya 1 dikurangi C38 atau 1 dikurangi dari nilai P. Berarti 1 dari C38. Kita enter, maka nilainya 0,267. Kalau ini kita hitung, kita jumlah 0,733, Q-nya 0,267, jika dijumlah maka nilainya 1. Gitu ya, cara nyari nilai P dan Q. Nilai P adalah nilai rata-rata yang menjawab benar, nilai Q adalah nilai rata-rata yang menjawab salah. Saya kasih tahu lagi, saya ulangi, sudah pasti ketika P dan Q dijumlah nilainya harus 1. Harus 1, jika tidak 1 maka itu salah. Rumus untuk P adalah membagi nilai jumlah atau C37 dibagi sejumlah sebanyak sumber datanya, atau di sini 30. Nilai Q, kita ulangin lagi, nilai Q adalah 1 dikurangin dari nilai P. Kita tarik ke belakang, maka nilainya sama. Sudah ya. Nah, kita mulai di bagian yang paling memusingkan. Saya kasih review dulu, kita lihat dulu. Di sini terdiri dari ada respondennya sebanyak 30 respondennya atau narasumber atau sumber datanya. Sedangkan soal yang akan dicari validasinya sebanyak 25 soal. Itu dulu ya, dicatat ya. Soalnya ada 25, narasumbernya, respondennya, sumber datanya ada 30. Menghitung nilai MP. Kenapa saya pakai bintang-bintang dan dimerahin? Karena ini adalah yang paling sulit, yang paling ngejelimet, yang paling
perlu kamu kuasai. Sabar, dan be panic kalau ngeliat rumusnya ya. Saya akan klik, jing jing jing, dar, apa ini? Banyak banget. Oke, aku kecilin. Nah, banyak banget nggak tuh? Wow, banyak banget nggak? Wow, banyak banget nggak? Ini makanya dari awal saya bilang tolong konsentrasi, tolong konsentrasi. Kita ulang. Apa ini? C7 dikali AB7 ditambah C8 dikali AB8 and so on, C9 dikali AB9 sampai terakhirnya dibagi C37. Oke, kita lihat. C AB itu apa sih? C7 dikali AB7. Kita enter dulu. C7 itu ada di sini. C7 itu ada di sini. Ya, C7 ada di sini. Dikali AB7. AB7 itu berasal dari nilai total. C, dari sini kan. Nih dia AB7. C7 dikali AB7 berarti adalah nilai dari soalnya dikali nilai total dari si adiasa atau si responden, narasumber atau sumber data. Ditambah, tadi ada tambahnya, berarti C8 dikali AB8 ditambah C9 dikali AB9 dibagi, nah tadi ada dibaginya nih, kita lihat ada dibaginya, dibaginya ada tulisannya, dibagi C37. C37 apa sih? C37 kita cari, C37 lihat ya. Nah, ini dia C37. C37 adalah jumlah dari si nomor itu. Coba diperhatiin lagi. Di sini AB-nya pakai dolar. Enter dulu. Aku enter dulu. Di sini AB-nya pakai dolar, ya. Hanya AB yang pakai dolar, sedangkan si C-nya nggak pakai dolar, sedangkan si C37-nya juga nggak pakai dolar. Karena AB tadi berasal atau ngambil data dari nilai total. Nilai totalnya kalau kamu nggak pakein dolar, maka dia ke sampingnya akan salah. Dan diperhatiin juga, ini adalah rumus standar atau kode standar dari Excel. Excel itu harus ditutup dengan tutup kurung warna hitam. Tandanya sudah selesai prosesnya. Yang disebut dengan hitam, enter dulu, biar muat. Salah, bukan MT, yang ini ding. Ini kan dia dimulai dengan C7 ini warnanya hitam. Kalau di belakang sini dia belum hitam nih tutup kurungnya, berarti ada salah satu rumus kamu yang belum ketutup. Maka harus dipastikan tutup kurungnya sudah pas. Lalu cek, lihat yang si C7 yang ini, warna merah, tutup merah. Ini juga sudah merah, berarti sudah ketutup. Jadi kalau di sini kurang satu, ini contoh kita iseng gini ya, kita begini, kita kurangin tutup kurungnya, maka kan di sini belum ada merahnya, itu biasanya keselip, jadi tetap harus karena tidak ada tanda lainnya. Tapi kalau ini kamu delete kayak gini, ini juga tidak akan selesai rumusnya. Jadi tandanya bahwa semua prosesnya sudah selesai kalau sudah ada si warna hitamnya. Masih ingat ya, tanda dolar ini berasal dari mana? Tanda dolar ini berasal dari FN F4 kalau di laptop saya. Di beberapa tempat hanya perlu klik F4-nya aja. Kita mau mulai nggak? Kita mulai ya, ini perlu konsentrasi. Saya akan memberitahukan betapa riwehnya untuk menghitung yang ini. Kita pakai contoh di sini, kan tadi sama dengan tutup kurung, satu-satu ya. C7 dikali AB7 FN F4 salah dong, ini salah nih, C harusnya sini C atau apa sih tadi? Nah ini nih belum apa-apa udah salah. Salah tadi karena di jumlahnya banyak, terus kalau kamu salah ketik sedikit aja, aduh baliknya susah.
Kita klik ini, AB7, F4 nggak bisa. Maka kalau kamu tahu F4 nggak bisa, kamu kliknya langsung Fn F4. Maka dia seperti ini, tutup kurung, tambah, buka kurung lagi. Kita mulai dengan yang di atasnya lagi. Kita mulai dengan C8 dikali AB8, AB8, Fn, F4, tutup kurung, tambah, buka kurung sampai selesai. Ini apa namanya? Masya Allah, lihat deh di sini nih. Ini nih, lihat deh sini nih. Hilang ya tadi ini. Kita sebenarnya bisa tulis gini aja, AB8. Yang penting kamu jangan sampai salah ininya, ketikannya. Tuh, kalau saya seringnya gini, jadi saya daripada aku bingung ya, karena kalau bolak-balik kan suka error, jadi gini aja. Aku tuh sering kayak gini. Sekarang selanjutnya udah C berapa? Udah C9. Kok ini hilang terus sih? Ini kok hilang terus ya? AB9, Fn, F4. Harus sampai habis. Kayak gitu sampai bawah. Nanti kalau semuanya sudah selesai, maka ketika kamu enter nih ya, aku liatin ya. Ketika kita enter ini, maka semuanya di sini juga udah berwarna, di samping juga sudah berwarna. Karena ini semuanya keseleksi, dibagi, jangan lupa dibagi, kan ada C37, dibagi jumlahnya, enter. No, kita bisa, itu kan pasti ada kesalahan tadi yang aku sebabkan. We found a typo your formula. Oke. Mulai kita cari kesalahan di mana. Tadi aku nyari, ini pasti aku ada yang salah nih, C7 ini kemudian tadi harus hati-hati banget. Coba kita enter, bismillahirrahmanirrahim, bener. Dah selesai ya buat MP. Kalau kamu sudah melalui MP, maka itu yang paling sulit, sisanya ke bawah udah lebih baik. Nilai MT itu hanya perlu dicari sekali, terus kamu copy ke belakang, maka nilainya harus sama. MP berasal dari, lihat, AB37 dibagi 30. AB37 kan tadi total. AB37 nih dia. Total ini dijumlah. Jadi AB37, nih kita lihat AB37 dibagi 30. 30 adalah tadi jumlah dari si sumber data, responden atau narasumber lah. Jadi kayak gini. Kalau kamu mau copy dia ke samping ketarik, jangan lupa AB37-nya dikasih tanda dolar. Karena kalau enggak nanti ke belakangnya pasti berubah. Contohnya gini, saya ulangin lagi ya. Misal tadi strip AB37 dibagi 30. Ya, kita enter. Nilainya 15. Ini kenapa 15? Karena saya tadi di situ menuliskan desimalnya 3. Benar, sama ya, sama ini sama. Coba saya tes tidak pakai dolar. Ketika saya tes tidak pakai dolar, lihat angkanya beda kan sama yang ini, sama si MT beda. Tapi kalau kita pakaiin dia dolar, AB37-nya, kita enter, kita drag ke samping, maka nilainya harus sama 15. Gitu, oke? MT udah. Sekarang kita menghitung standar deviasinya. Rumus standar deviasinya ini juga cuma satu kali aja perlu dicarinya. Kalau sekali kamu udah ketemu, ngedrak ke sampingnya gampang. Standar deviasi, rumus formulanya adalah STDF dibagi AB7 sampai AB36. STDF dari AB. Ini dia. Aku klik sini. Kok tuh zoom? Saya ulangin ya. Rumusnya adalah STDF AB7 sampai AB36. Artinya standar deviasi itu diambil dari si total.
STDEF AB37 sampai AB36. Itu nilai dari si standar deviasinya. Sip. Sama, kalau mau ditarik ke samping, jangan lupa si AB-nya dikasih dolar. Maka nilainya tidak berubah. Udah nih, udah mendekati selesai. Oke, sekarang kita mencari, tadi saya bilang di slide saya, bahwa kalau mau mencari validitas tes harus memakai rumus korelasi biserial. Rumus dari korelasi biserial adalah ini. Tadi ada rumusnya di depan itu MP dikurang MT dibagi STDEF dikali akar dari Pi kali P bagi Q. Ribet ya? Kalau emang ribet, apalin rumus ini ya. Apalin rumus ini, jangan sampai salah. C40 katanya, sini kan C40. C40 berasal dari MP, C41 berasal dari MT, dibagi C42 dari STDEF. Salah lagi diklik, nanti salah. Oke. Dikali SQRT atau akar. Ini kode untuk mencari akar. Dikali C38 yaitu P dan C39 yaitu Q. Kita enter, biar. Maka dapat datanya. Sama ke samping juga dapat datanya. Nanti tinggal ditarik. Saya tarik. Gitu deh, ya. Cuma saya sengaja nggak saya tarik karena warnanya harus jelas. Langkah nomor 2 terakhir untuk mencari validitas tes, yaitu memastikan jumlah R tabelnya nilainya berapa. R tabel ini berlaku sama untuk seluruh data di sini. R tabel diambil dari jumlah narasumber, responden, atau sumber data. Kalau sumber datanya 30, silahkan dicari di tabel R 5%-nya Sugiono, maka nilainya adalah 0361. Semua ditulis 0361 ke belakang. Sama dengan validitas angket, semua dikatakan dia adalah valid jika korelasi biserial lebih besar dari yang namanya R tabel. Maka rumusnya jika C44 korelasi biserial lebih besar atau sama dengan dari C45 adalah R tabel, maka dia koma titik kutip 2 valid. Jika tidak, dia drop. Ini rumusnya. Kita enter, set, di enter, valid. Kita tarik ke samping. Yang saya tandain kuning adalah yang valid. Kalau kamu ketemu huruf yang bentuknya begini, itu otomatis pasti drop kok. Gak usah dihitung, itu pasti drop. Ya, yang saya tandain ini adalah yang valid. Gitu. Selesai untuk berhitung validitas tes. Seperti saya bilang tadi, kuncinya di sini. Hati-hati di sini ya. Untuk memastikan bahwa kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan, saya akan menyertakan lembar latihan. Silahkan diisi dan disubmit kembali pada slot tugas yang sudah disediakan. Untuk batas waktunya, kalian sudah cukup dewasa untuk mengaturnya. Silahkan diatur. Yang penting di akhir semester, di akhir waktu timeline yang sudah saya berikan semua terkumpulkan. Begitu ya. Terima kasih.